Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, harta, uang, ketenaran, pangkat, jabatan, nama baik tidak akan pernah mampu membuat orang bahagia. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah kita memperoleh hidup yang kekal. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas perkenanan Tuhan kami menikmati kembali nafas kehidupan dan kesehatan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan sebagai rema dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1. Begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak ingin bahagia? Tentunya kita ingin bahagia, tetapi di dalam kehidupan kita ini ada pilihan. Kita mendengarkan lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwamu selamat. Free will, kebebasan untuk memilih. Apa yang mau jadi kita pilih di dalam kehidupan kita? Apakah kita memilih jalan yang lebar atau kita memilih jalan yang sempit? Ada orang yang berkata, siapakah orang yang kaya? Lalu dijawab, orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup. Lalu, siapakah orang yang cukup? Tidak ada orang yang cukup. Kita belajar dari cerita ini. Suatu kali ada seorang dermawan yang menginap di satu hotel. Dia mendengar sebuah doa. Doa itu memohon kepada Tuhan untuk diberikan dia kesempatan menyimpan uang sebanyak 5 juta. Sebab selama dia hidup, selama dia bekerja, dia tidak bisa menyimpan uang hanya 5 juta saja pun di dalam tabungannya. Lalu ketika si dermawan itu merasa iba, dia menjumpai orang yang berdoa tersebut dan dia memberikan uangnya. Ketika bangsawan itu pergi, apa yang dikatakan oleh yang berdoa tersebut? Dia mengatakan, kenapa tadi aku berdoa hanya minta uang 5 juta? Kalau begini tadi lebih bagus aku meminta uang 10 juta agar aku bisa menikmati lebih dari cukup. Tidak ada rasa cukup di dalam orang, di dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita dua pilihan. Mana yang kita pilih? Ketika kita memilih menurut jalan orang fasik, maka kehidupan kita akan terus-terus seperti orang fasik yang dia mengerti firman Tuhan tetapi tidak pernah melakukannya. Dia hanya sebatas kulit tetapi tidak melaksanakannya di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua dikatakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik itu perbuatan yang dilakukan secara langsung ataupun di dalam pikiran. Lalu yang ketiga dikatakan tadi, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kerjanya hanya mencemooh orang-orang dan bahkan mencemooh Tuhan Allah kita. Saudaraku, ketika pilihan itu kita pilih, maka yang kita hadapi adalah ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Dan ingat bahwa Allah itu adalah kasih dan adil. Keadilannya akan berlaku bagi orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan. Tetapi bagi orang-orang
yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau hidup berbahagia, maka dikatakan di ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya adalah membaca firman Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Bahkan tidak cukup hanya merenungkan, tetapi dia menjadi pelaku-pelaku firman yang diinginkan oleh Tuhan. Maka ketika itu sudah kita lakukan, yang kita peroleh adalah kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah janji Tuhan kepada kita. Ketika kita memilih yang benar, maka kebahagiaan kita adalah kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan dengan cara mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Kita membaca firman Tuhan, lalu kita melakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Dan kita akan diberkati menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Apakah pilihan yang kita pilih, saudaraku? Tentunya kita akan memilih menjadi orang yang berbahagia. Kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berakar atau berpusat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Pilihan kami tetapkan, kami ingin berbahagia, kami ingin bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau menikmati relasi yang baik, membangun iman kami, membangun relasi kami dengan baik bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami menikmati hasilnya, kami bertumbuh, iman kami semakin bertumbuh, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.